Tes. Oke, halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham teman-teman ya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu ya, karena video ini bukan ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi teman-teman. Jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali, karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing. Oke. Nah, yang pertama kita bahas IHSG ya. IHSG hari ini kembali melanjutkan kenaikan ya, 0,66%, ditutup tepat di level 7.000 teman-teman. Nah, foreign flow hari ini juga cukup bagus, dan penggerak indeks hari ini ada di sektor energi teman-teman ya. Dan kalau kita lihat dari segi teknikal sendiri, IHSG masih bergerak dalam range uptrend. Jadi so far kalau indeks belum jebol 6.900, sebenarnya indeks masih oke ya, masih akan kecenderungannya masih akan bergerak naik, tapi mungkin gerakannya bukan gerakan yang impulsif teman-teman ya, gerakannya cuma naik turun, tapi trennya masih naik. Jadi so far indeks masih oke kalau menurut saya, masih baik-baik saja. Dengan foreign flow yang begitu kencang, maka potensi indeks masih bagus kalau dari view saya pribadi. Oke. Nah, kemudian saham pertama yang akan saya bahas hari ini adalah saham TINS. Trio Metal hari ini sudah memvalidasi supportnya teman-teman ya. Nah, salah satunya itu TINS. TINS terakhir kali kita bahas kalau nggak salah di sekitaran candle ini teman-teman ya, dimana waktu itu saya sarankan untuk cicil beli TINS spare cash lebih sampai last support di sekitaran 1.500 sampai 1.480. Kalau close under itu baru pertimbangkan untuk cut loss. Nah, TINS hari ini menarik ya, naik 7% lebih, dan hari ini dia tepat ditutup di resisten di angka 1770 teman-teman ya. Volume hari ini naik juga cukup gede, jadi TINS so far menarik kalau menurut saya pribadi. Nah, kalau kita ke time frame yang lebih kecil ya, time frame 1 jam, hari ini TINS itu break sebuah pattern yang namanya inverted head and shoulders teman-teman. Nah, ini adalah neckline TINS hari ini ada di 1680. Ini shoulder kanan, kemudian ini headnya, dan ini shoulder kiri teman-teman, dengan target kenaikan TINS yang udah kecapai hari ini ya, volume pas break juga gede, target inverted head and shoulders ini sebenarnya udah kecapai hari ini teman-teman. Jadi strategi untuk saat ini ya, buat teman-teman yang udah beli sebelumnya, hold aja ya selama dia masih bergerak naik. Nah, untuk teman-teman yang baru mau entry, bisa pertimbangkan entry kalau besok dia turun dulu ya, menguji lagi level 1700-nya. Di dekat-dekat 1700 teman-teman udah boleh pertimbangkan untuk entry TINS lagi ya. Kalau besok dia turun dulu, kalau dia besok langsung naik, maka teman-teman bisa manfaatkan buy on breakout. Nah, so far kalau view saya untuk TINS masih jauh ya, masih jauh. Last high-nya di 1900 harusnya bisa kesentuh teman-teman ya. 1900 sampai 1920 harusnya sih bisa kesentuh untuk TINS, dan target panjangnya itu nutup enggak di sini di sekitar harga 2300. So far Antam Inco menurut saya sih masih oke, masih menarik buat teman-teman perhatikan. Dan kalau mau beli karena sekarang sedang berada di resisten, maka better nunggu dulu konfirmasinya apakah dia akan turun dulu atau dia langsung naik. Kalau dia langsung naik, maka teman-teman bisa HK aja besok. Kalau dia turun dulu, maka belinya bertahap teman-teman. Oke. So far sih menarik ya, masih cukup oke buat teman-teman perhatikan. Kemudian ada SCMA. SCMA sendiri sebelumnya udah pernah kita bahas, kalau nggak salah hari Jumat ya, pernah kita bahas SCMA, di mana SCMA itu potensi membentuk pattern inverted head and shoulders, dan kemarin dia breaknya juga dengan volume gede. Kemudian hari ini dia sempat retest, pagi-pagi dia sempat retest ke neckline break-nya di 270, and then sesi 2 dia kembali di bawah naik
Ini menandakan kalau SMA itu cukup kuat teman-teman ya. Nah, target terdekat sendiri untuk SMA itu ada di 300. Kemudian kalau itu lewat maka potensi mencapai 320-an teman-teman. Jadi so far SMA ini menarik ya, dengan katalis yang sudah saya sebutkan pada hari Jumat, yaitu salah satunya adalah SMA mendapatkan hak siar dari Piala Dunia. Kemudian ada isu juga Rals Entertainment itu akan IPO teman-teman. Jadi SMA ini kan salah satu investor di Rals, di Rans teman-teman. Jadi menurut saya ya, kalau Rans itu IPO maka itu akan membuat saham SMA juga akan bergerak naik teman-teman ya. Di so far buat teman-teman yang baru mau entry, supportnya ada di 270 ya. Kalau masih bertahan di atas itu, menurut saya SMA masih oke ya, masih oke. Itu untuk SMA. Kemudian ada Amar. Amar juga menurut saya masih cukup oke ya. Terakhir kali kita bahas kalau nggak salah di sini ya. Lupa saya. Mungkin di sini di channel ini. Nah, so far kalau kita ke time frame kecil ya, Amar ini menurut saya cukup menarik ya, cukup menarik. Supportnya ada di 410 dan 380 teman-teman. Jadi buat teman-teman yang baru tertarik untuk entry, bisa manfaatkan dua area itu untuk entry ya. Teman-teman bisa udah mulai entry dari 410 sampai 380 ya. Ini area entry. Kemudian targetnya sendiri yang terdekat itu ada di 480. Dan kalau itu lewat maka potensi dia bisa kembali ke last high-nya di sekitaran 560 teman-teman. Jadi so far Amar ini menarik kalau menurut saya. Jadi dari segi price volume, chart pattern juga terbilang cukup oke teman-teman. Jadi buat teman-teman yang tertarik, strateginya nyicil dulu ya. Dari dekat-dekat 410 teman-teman udah boleh mulai cicil. Kemudian kalau dia jebol 410 maka teman-teman bisa manfaatkan 380 sebagai support berikutnya. Nah, kalau 380 udah jebol juga maka di situ teman-teman bisa pertimbangkan untuk cut loss ya. So far sih dari segi teknikal juga katalis cukup oke ya di Amar ini, jadi masih menarik. Dan juga sektor teknologi kan hari ini juga rebound cukup lumayan teman-teman ya. Jadi menurut saya sih menarik buat teman-teman yang masih tertarik untuk saham Amar. Saham berikutnya yaitu LSIP teman-teman ya. Nah, Sipico juga hari ini majority pada rebound ya. LSIP terakhir kali saya bahas itu saya sarankan beli di sekitaran range 1400 sampai 1300. Ini dia sempat nyentuh 1300 teman-teman ya. Sempat nyentuh 1300 and then habis itu dia rebound. Nah, kalau kita ke time frame kecil ya, hari ini juga dia break inverted head and shoulder teman-teman. Dimana ini shoulder kiri, ini headnya, dan ini shoulder kanan. Volume pas break itu volume yang paling gede, dengan target terdekat itu ada di sekitaran 1500 teman-teman. Jadi so far menurut saya sih buat teman-teman yang trading pendek ya di LSIP ini dekat-dekat 1400 ya. Kalau besok dia retest dulu ke sana maka teman-teman bisa manfaatkan entry di situ. Nah, kalau dia nggak retest dulu maka teman-teman bisa beli di harga sekarang ya, tipis-tipis spare cash lebih ya. Intinya kalau sahamnya udah naik cukup tinggi, belinya jangan dengan jumlah lot yang besar teman-teman ya. Tipis dulu, dan kalau lanjut naik maka teman-teman bisa averaging up bertahap. Kalau lanjut turun masih di area beli maka teman-teman bisa averaging down di situ. So far sih masih oke ya, masih oke. Hari ini dia juga break the pattern juga dengan candle gede. Kemudian view panjang saya masih sama ya, view panjang saya masih sama. Harusnya potensi dia bisa nyentuh 2000 ya. Entah kapan, entah tahun ini atau tahun depan saya nggak tahu, ada potensi
ya, ada potensi dia nyentuh 2000 untuk RSIP ini. Oke, itu untuk RSIP. Kemudian ada SMMT. SMMT so far menarik ya, menarik. Terakhir kali saya bahas itu di sini, di sekitaran ini ya. Terakhir kali saya bahas di sekitaran ini, kemudian besoknya dia rebound dan naik tinggi. Untuk saat ini ya, untuk saat ini buat teman-teman yang tertarik SMMT, support terdekat itu ada di 1000 teman-teman. Support terdekat itu ada di 1000, kemudian ada di 940 sampai 930. Ya, dua support ini yang harus dipertahankan oleh SMMT teman-teman. Jadi buat teman-teman yang udah beli, teman-teman bisa set trailing stop di dua area ini. Yang pertama di bawah 1000, kemudian keduanya di 930 ya, di bawah 930. Untuk yang baru mau beli, menurut saya sih agak risky ya, agak risky karena sahamnya udah naik tinggi. Naiknya udah terlalu kencang, kemudian kalau dia nanti koreksi, potensinya juga kencang teman-teman. Jadi ya buat teman-teman yang masih tertarik untuk beli, belinya dengan loss tipis dulu. Istilah trennya di market itu nitip sendal teman-teman, nitip sendal dulu dikit-dikit. Kalau memang masih lanjut naik, maka bisa averaging up bertahap ya. Kalau entry dengan dana gede di harga sekarang itu menurut saya sih cukup risky, karena ini teman-teman bisa lihat sendiri candlenya seperti apa ya. Kalau dia turun harusnya juga dengan candle-candle seperti ini teman-teman ya. Oke, itu untuk SMMT. Kemudian ini saham yang banyak di mention ya, di mention oleh teman-teman, yaitu Friend. Oke, untuk Friend sendiri ya, untuk Friend sendiri sebenarnya kalau kita lihat di candle daily, ini Friend masih cukup oke teman-teman. Friend masih cukup oke, masih konsolidasi ya. Ini namanya masih dalam form konsolidasi teman-teman. Dan kalau nanti dia break dari sini 87 sampai 88, harusnya Friend bisa kenceng. Untuk saat ini sampai kapan dia konsolidasi, nggak ada yang bakal tahu teman-teman ya. Nggak ada yang bakal tahu, kemungkinan akan lama ya. Jadi buat teman-teman yang sabar nunggu, tunggu aja dulu ya, tunggu aja dulu. Kalau nggak sabar buat nunggu, tertarik untuk saham lain, bisa kurangi porsi. Kemudian nanti kalau udah ada volume gede, maka pertimbangkan untuk entry Friend lagi ya. Kalau saham itu dalam fase konsolidasi, itu fase-fase yang paling membosankan teman-teman ya, karena sahamnya istilahnya hanya bergerak di situ-situ aja, naik turun di situ-situ aja teman-teman ya. Nah, nanti kalau dia udah break dari konsolidasinya itu dengan volume yang relatif gede-gede, maka disitulah biasanya sahamnya akan naik kenceng teman-teman ya. Jadi ya sesuaikan dengan risk management masing-masing. Kalau teman-teman memang sabar maunya untuk jangka pendek, kalau teman-teman memang sabar maunya untuk hold jangka panjang, analisa juga fundamentalnya seperti apa. Jangan cuma mengandalkan technical ya. Kalau mau untuk jangka pendek ya, sebaiknya entry-nya itu nunggu ada big money yang masuk, nunggu ada flow yang masuk, nunggu ada volume yang gede di sini ya. Kalau nanti udah ada volume yang gede di sini, maka disitulah potensinya saham ini akan naik cukup kenceng ya. Oke, so far ini masih dalam fase konsolidasi. Supportnya itu ada di 75. Kemudian kalau itu dijebol, maka potensi ini supportnya ada di 75 sampai 74 ya. Nah, kalau itu dijebol, next support itu ada di sekitaran sini. Menurut saya ya, 75 ini potensi dijebolnya cukup kecil teman-teman ya, karena ini
sudah lumayan bottom ya, sudah lumayan bottom, dan dia juga udah pernah konsolidasi di sini, and then konsolidasi lagi di sini, maka nanti kalau dia naik itu potensinya menurut saya bisa cukup kencang ya. Kita tahu sendiri trend itu kalau naik itu bisa gila, dan turun itu bisa amburadul juga ya. Nah, sekali lagi buat teman-teman yang mau hold-nya untuk jangka panjang, analisa juga fundamentalnya, analisa juga katalis yang ada di dalamnya. Jangan cuma mengandalkan chart. Kalau buat trading maka tunggu dulu ya. Tunggu dulu ada volume gede, maka teman-teman bisa manfaatkan entry di situ nanti. Kalau masih seperti ini maka teman-teman akan bosan ya. Oke, sekian untuk pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat, dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nge-support channel ini sampai bisa sejauh ini teman-teman ya. Oke, salam cuan, terima kasih.